Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat semua. Ini kondisi ikan saya pagi ini, alhamdulillah sehat-sehat nih. Dan ini pembelajaran saya yang ketiga. Jadi ada banyak hal yang saya temui juga di dalam pembelajaran ini. Dan ini siklus yang ketiga ini bukan berarti mulus-mulus saja tidak ada kematian ya. Ini kalau nggak salah kemarin beberapa hari yang lalu juga saya temukan ada yang mati satu. Ini mungkin karena terlalu kenyang ya. Ini kalau dilihat perutnya itu terlalu kembung ya. Tapi untuk jamur alhamdulillah nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada yang terserang penyakit karena jamur. Oh ya, kemarin ada beberapa teman-teman yang mengeluhkan tentang ikan nilainya dalam pemeliharaan menggunakan sistem bioflok itu banyak yang terserang jamur. Jadi coba saya sampaikan ya, mohon maaf ini untuk para senior apabila jawabannya tidak tepat ya, mohon bimbingannya. Jadi kalau kolam bioflok itu kan yang kita aplikasikan medianya itu diantaranya ada molase atau gula. Nah, medianya kan air ini mengandung gula atau molase. Jadi kalau pada saat benih ikan yang kita masukkan itu dalam kondisi tidak sehat atau berjamur, itu yang sering saya sampaikan, kalau pada saat penebaran benih nilai itu dipastikan ikan harus sehat dulu. Itu maksudnya dalam budidaya menggunakan sistem bioflok ini, karena kita memakai gula atau molase. Nah, pada saat salah satu atau salah berapa ikan, maksudnya ada banyak ikan atau 5 atau berapa ekor yang terserang jamur, itu bisa dipastikan akan menular ya melalui media air yang sudah tercampur dengan gula. Itu yang saya pelajari dari para senior-senior saya. Terima kasih atas pembelajaran dan bimbingannya. Nah, makanya setiap saya mau melakukan penebaran benih ya, nah itu dipastikan ikannya harus sehat dulu. Nah, caranya yang saya praktekkan, karena dalam kita membawa ikan atau benih ikan itu menggunakan air, nah, dikhawatirkan di media air itu tidak baik atau bisa mengandung jamur, atau mungkin dalam penyortirannya ada luka sehingga dimungkinkan nanti bisa terserang jamur. Nah, maka antisipasi yang saya lakukan sebelum terjadi jamur, saya biasanya menaruh, atau karena saya nggak punya tempat yang lain ya, biasanya sebelum saya pindahkan ke media yang sudah siap, itu saya taruh dulu di bak kecil
Bak bulat biasanya itu yang sudah terisi garam, yang sudah terisi garam. Itu yang saya lakukan karena nggak punya tempat lagi yang besar untuk menampung, karena ini kolam saya ini yang mungil ini kan. Nah, ini kolam satu-satunya nih sebagai bahan pembelajaran. Jadi setelah kita taruh di dalam wadah yang sudah kita isi dengan garam krosok, itu kurang lebih saya suka melakukannya itu antara 15 sampai 20 menit. Nah, setelah itu baru saya pindahkan ke media yang sudah siap. Itu yang pengetahuan yang saya dapat, saya praktekkan, dan alhamdulillah ikannya belum pernah sih yang terserang jamur, itu belum pernah. Paling mati itu karena kadang saya untuk memberi pakannya itu berlebihan, kadang tergoda sama mereka makannya seperti ini, jadi kadang-kadang kita pengennya ngasih makan terus. Nah itu, jadi sebelum kita taruh di media bioflok, kita pastikan dulu ikannya sehat. Jadi dengan kita merendam ikan di dalam air yang sudah terisi garam, itu nanti jamur-jamur yang ada di tubuh ikan, yang ada di insang ikan, nah syukur-syukur mereka bisa membuang kotoran. Jadi jamur-jamur yang ada di perut juga bisa hilang. Ada nggak sih jamur yang ada di perut? Ya pokoknya intinya itulah, minimal jamur yang ada di tubuh ikan itu akan hilang ya. Jadi ikan yang sudah steril dari jamur baru kita masukkan ke dalam media. Nah itu pengetahuan yang saya dapat dari Master Bioflok, saya praktekkan, alhamdulillah ikannya belum pernah terserang jamur. Nah yang repot lagi kan kalau yang kita belum tahu kemudian ikannya sudah berada di media bioflok terserang jamur. Nah itu yang bingung ya kan, bingung gimana caranya nih ikan di media terserang jamur, apa harus dibuang airnya ya? Nah itu juga yang cuman saya belum pernah mengalami ya, tapi yang pengetahuan yang saya dapat, jadi kalau ikan terserang jamur pada media bioflok itu ya akan terus-terusan kena jamur, bahkan menular ke yang lain melalui media air yang bercampur dengan gula atau molase ini. Ya, penanganannya yang saya tahu ya, air itu kan nggak sehat ya, ya udah kita kuras saja habis, kemudian ganti dengan air yang baru, ya kan? Kuras habis ganti dengan air yang baru ya, karena buat apa kita mempertahankan ikan di dalam media sementara medianya penuh dengan bakteri. Yang apa yang kita pertahankan air yang penuh dengan jamur, bakteri. Jadi kalau menurut yang saya pahami yaitu, jadi airnya kita kuras habis. Nah kemudian setelah itu isi air yang baru ya. Nah, kemudian air itu kita kasih garam ya, mungkin kalau ukuran kayak saya 1,5 kubik air ya diisi kira-kira 1,5 kilo lah, 1,5 kilo garam. Nah itu didiamkan dulu sampai
ikan itu benar-benar bersih atau sehat dari jamur kan. Nah, setelah mungkin 2-3 hari atau sampai sembuh ikan itu dari jamur, nah baru kita aplikasi ulang, atau kata biasa yang kita lihat di YouTube yang lain tuh ada istilahnya aplikasi terbalik, ya kan. Katanya aplikasi terbalik itu maksudnya mungkin aplikasi yang normal itu kan sebelum kita tebar ikan itu, nah, kita aplikasi dulu. Nah, tapi bagaimana cara melakukan aplikasi tapi di dalamnya sudah ada ikan? Nah, itu mungkin itu yang harus dilakukan. Nah, mudah-mudahan nanti saya bisa membuat video mengenai bagaimana melakukan aplikasi sedangkan di media sudah ada ikannya. Nah, mungkin nanti saya buat ya dari hasil dari pembelajaran saya. Nah, ini karena kita juga masih tahap belajar ya, jadi mohon maaf teman-teman kalau mungkin tidak mewakili dari permasalahan-permasalahan yang teman sahabat alami gitu ya, karena kita juga masih sama-sama belajar. Dan mohon maaf juga apabila penjelasan saya selama ini mungkin salah dan kurang berkenan, ya mohon dimaafkan karena namanya juga masih belajar, dan hasil belajarnya ini saya bagi ke teman-teman barangkali bermanfaat. Nah, kalau sekiranya tidak bermanfaat ya, atau tidak pas atau tidak benar ya jangan diikuti. Udah sehat-sehat nih. Oke, jadi mungkin itu ya update ikan biovlog pembelajaran saya ini, yang berkenaan kemarin banyak teman-teman yang mengalami masalah tentang ikan yang berjamur, kemudian ikannya juga sudah ada di media dan kolamnya cuma ada satu. Ya mungkin itu yang saya pelajari. Dan nanti apabila ada yang masih kurang atau nggak bener ya bolehlah ditanyakan atau sarannya atau dibetulkan di kolom komentar. Demikian untuk informasi pagi ini, dan jangan lupa dukungannya apabila ini bermanfaat bagi teman-teman untuk like, subscribe, share dan komennya agar supaya channel ini bisa berkembang. Baik, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.